Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah SWT. Pada kesempatan hari ini kita dapat diberikan kesehatan, nikmat iman, agar kita bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Salawat dan salam tak lupa pula kita panjatkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, pada mahasiswa saya pada kesempatan hari ini akan kita bahas mengenai kegiatan yang dilarang, ya. Di dalam hukum persaingan usaha bahwa ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para perusahaan yang tentunya tidak boleh, ya, kegiatan ini dilakukan di dalam menjalankan perusahaannya. Ini kita bahas satu persatu, yang mana dalam kegiatan yang dilarang itu terkait mengenai monopoli, selanjutnya adalah monopsoni, penguasaan pasar, dan juga persekongkolan. Kalau kita bahas satu persatu, di sini bahwa sesungguhnya monopoli itu dapat kita artikan bahwa adalah suatu penguasaan pasar yang dilakukan oleh seseorang atau perusahaan atau badan untuk menguasai penawaran pasar atau penjual produk, barang, atau jasa di pasaran yang ditujukan kepada pelanggannya. Kalau kita lihat dari pasar monopoli itu sendiri adalah salah satu bentuk interaksi antara permintaan serta penawaran yang cirinya hanya ada satu produsen yang menghadapi banyak sekali pembeli atau konsumen, ya. Jadi ini seseorang atau badan usaha atau perusahaan yang menguasai pasar, ya, terhadap produk yang akan dijual kepada pembeli atau konsumen. Kalau kita lihat dari tidak adanya perusahaan monopoli yang mendeklarasikan diri, namun ada beberapa karakteristik, ya, karakteristik yang bisa kita kenali dari pasar monopoli ini. Seperti contohnya adalah menjadi satu-satunya perusahaan yang menjual produk tersebut, ya. Kita ambil saja seperti PLN misalnya sebagai contoh, ya. Tidak ada perusahaan lain yang bisa memberikan suplai listrik selain PLN. Selanjutnya, karakteristiknya dari pasar monopoli ini adalah tidak ada pemasukan lainnya, ya. Jadi sumber daya yang dijadikan produk hanya dikuasai oleh perusahaan tersebut, sehingga perusahaan lain pun tidak bisa menjadi pesaingnya. Selanjutnya ada karakteristik yang ketiga, yaitu price maker, ya. Seperti yang sudah kita lihat dari pengertian dari pasar monopoli dan monopoli itu sendiri, bahwa perusahaan monopoli ini memiliki keuntungan sebagai penentu harga, ya. Yang mana produk-produknya yang telah diminati oleh konsumen, yang tidak ada pesaing dari perusahaan lain atau orang lain, tentunya dia bisa menentukan harga yang dia kehendaki terhadap barang yang akan dijual kepada pembeli atau konsumen itu sendiri. Namun ini juga bisa menjadi ciri-ciri pasar monopoli. Mereka memiliki kewenangan untuk mengatur harga produk yang mereka jual. Baik, kita masuk ke jenis-jenis pasar monopoli, ya.
Jadi ada jenis-jenis pasar monopoli. Yang pertama adalah monopoli karena hukum. Ya. Jadi pasar monopoli ini terbentuk akibat adanya hukum atau undang-undang yang mengatur pasar tersebut. Biasanya hukum tersebut dibuat untuk melindungi pasar tersebut dari persaingan pasar, dan produk yang dilindungi biasanya merupakan barang kepentingan umum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup orang banyak, sehingga negara yang bertanggung jawab untuk mensejahterakan rakyatnya berusaha untuk menguasai pasar tersebut dengan membuat undang-undang. Ya. Mungkin dalam kebutuhan-kebutuhan pokok ya, yang ya seperti beras misalnya gitu ya. Ini merupakan makanan pokok yang juga biasanya dikuasai oleh pemerintah agar harga yang ada di pasaran yang dibutuhkan oleh pembeli atau konsumen itu terjangkau oleh konsumen itu sendiri. Selanjutnya ada monopoli alamiah ya. Di pasar monopoli alamiah ini tercipta dengan sendirinya secara alamiah karena pasar yang ada memang tidak bisa menampung lebih dari satu penjual. Biasanya pun terjadi karena satu penjual sudah mampu untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Yang ada bisa juga disebabkan karena faktor alam. Yang ketiga adalah monopoli masyarakat. Ya. Monopoli masyarakat ini tercipta karena produk tersebut memang dipercaya oleh mayoritas bahkan seluruh konsumen untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga jika satu produsen tersebut sudah mendapatkan kepercayaan masyarakat, maka masyarakat pun akan terus memilih ya produk tersebut dan sulit untuk berpindah ke produk lainnya. Yang keempat adalah monopoli pasar lisensi ya. Lalu ada pasar monopoli ini terbentuk karena salah satu penjual membuat lisensi kepada produknya dengan hak cipta, hak kekayaan intelektual, hak paten, atau lisensi lainnya. Dengan memiliki lisensi ini, maka akan sulit bagi penjual lain yang ingin menjual produk serupa. Ya. Jadi ini ada salah satu keuntungan dari haki ya, hak kekayaan intelektual, hak paten ya, atau lisensi yang dimiliki oleh perusahaan, sehingga perusahaan tersebut bisa menguasai produk tersebut dikarenakan adanya peraturan yang tidak mengizinkan perusahaan lain untuk meniru baik itu rasa, bentuk, dan merek ya yang dimiliki oleh perusahaan tertentu yang mengeluarkan produk ya, sehingga ini juga menjadikan tercipta sendiri monopoli yang dilakukan oleh perusahaan tersebut ya. Nah, ini tidak bertentangan dengan hukum ya, karena segala sesuatu yang secara intelektual hasil dari ciptaan manusia atau perusahaan terhadap satu produk ini bisa dilindungi secara hukum terhadap pesaing-pesaingnya. Tentunya ada syarat-syarat tertentu dan batas-batas waktu tertentu ya bagi setiap barang yang akan dipasarkan kepada konsumen, dan barang tersebut bisa lepas dengan jangka waktu yang ditentukan oleh undang-undang itu sendiri. Kalau kita lihat dari ciri-ciri monopoli itu sendiri, ini ada memiliki satu penjual ya. Jadi kalau kita lihat bahwa ciri dari pengertian tadi bahwa di dalam pasar monopoli itu ya hanya ada satu penjual yang menguasai pasar ya, atau produk yang dia jual tanpa ada pesaing lainnya ya. Dan tentunya